sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Hati gue keras banget, nggak tersentuh sedikit pun. Salah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya jangan buat jajan cucu. Nanti ada yang komen lagi, ya elah masa buat hidup 500.000 gitu. Insya Allah ikhlas kok. Insya Allah ikhlas kok. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Dan kali ini guys, kita sama-sama lagi gitu ya melihat video yang viral. Di video aku kali ini kompilasinya akan kita lihat bareng-bareng. Ini yang pertama, ini memang dari Uya Kuya ya. Jadi istrinya ini sempat meneteskan air mata ketika bercerita bahwa rumah yang di Jara itu sebenarnya bukan hasil dari uang mereka dapat dari DPR pas jadi anggota DPR, tapi itu adalah keringat mereka pada saat dulu kerja sebagai artis gitu ya, selebriti, pagi, siang, malam, yang menghasilkan rumah tersebut. Jadi itu bukan dari uang negara gitu ya. So nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat video yang pertama. Ada sepeser pun duit tidak ada Kita lihat komennya guys, hati gue keras banget, nggak tersentuh sedikit pun. Tapi benar loh, rumah itu kan udah ada dari sebelum dia kerja di DPR. Kasihan, mau kasihan tapi lebih kasihan gue. Tapi jujur sih, yang rumah yang di Jara di antara Eko Patrio, Sahroni, Nafa Urba, Uya Kuya, Sri Mulyani, yang paling ngilu Uya sama Nafa, karena mereka berdua itu menjabat baru kemarin. Jadi kayaknya nggak mungkin itu rumah kena uang hasil menjabat. Mas Uya, Mbak Nafa yang sabar ya, yakin ada hikmahnya. Sebenarnya iya sih guys, mungkin rumah itu bukan hasil anggota DPR ya, karena kan mereka baru aja gitu jadi anggota DPR. Mungkin itu hasil dari mereka, ya kita tahu ya Uya Kuya dulu syutingnya banyak banget, YouTube waktu berantem sama Denis juga banyak banget, dan istrinya juga kerja gitu. Sebelum jadi anggota DPR tuh mereka juga udah, ya tau lah ya, hidupnya hedon juga gitu. Maksudnya banyak duit, sering jalan-jalan ke luar negeri, anaknya sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang akan lihat video atau saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka. Kewajiban saya untuk berada di pansus ini untuk membicarakan masalah perda-perda untuk pendidikan untuk anak-anak. Jadi kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Ini kucingnya yang sempat kembali, tapi kan ini selamatkan sama ini ya, sharingnya gitu berdoa ya. saja. Dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan untuk mengembalikan gitu saja. Tapi yang kalau untuk masalah penjarahan saya sudah benar-benar ikhlaskan. Saya selalu bilang akan lihat video atau saya cuma bisa bilang gini, insya Allah yang mereka ambil itu bisa berguna buat mereka gitu aja. Tapi proses hukumnya gimana Kak? Oh, saya kurang tahu.
Maaf Uya kucingnya nggak akan gue balikin. Dia udah betah di rumah gubuk gue, namanya pun udah ganti. Karena udah tinggal di kampung, kita kasih nama Udin. Betah ya Din? Hah? Bener nih guys, kalau dari motif hitamnya di hidungnya ini sama persis cemong kucingnya Uya. Ini bener atau bercanda ya? Kalau hanya bercanda hati-hati kak, nggak semua bisa buat dibercandain. Kasian loh, orang yang udah sayang sama tuh kucing, sesama orang yang melihara kucing. Gue tahu banget kucingnya, maaf tapi udah aku anggap anak. Hati-hati kak, pihak kepolisian lagi mantau. Ini ya, ada seorang nenek yang ketahuan menjara AC dari rumah Uya. Dimaafin langsung. Nah, gue jangan nangis lagi. Udah, jangan nangis lagi. Kita maafin ibu, kita maafin. Dan Pak, dokumennya mana? Dokumentasi. Dengan kayak gini yang penting Jujur, ya. Ya. Apa juga nggak kembalikan kepada? Iya. sudah benar. Udah. Walaupun mungkin ada sebagian orang yang melihat bahwa ini tuh pencitraan guys, tapi Rumah saya kan. aku pribadi ngelihatnya mungkin mereka punya niat hati yang tulus lah guys ya. Dari kelihatan lah, orang tuh dari mukanya tuh kelihatan lah ya. Istrinya baik sih, baik. Nih. Gue jajan cucu nih, Bu. Ya, ternyata. Oh, gimana orang itu? Udah jatuh, masih parah lagi. Gue jajan cucu. Abang, serang lah. Ya. Ya. Udah buat jajan lucu, buat keluarga, buat ibu, buat bayi ya. Pasti nanti ada yang komen lagi, ya elah masa buat hidup 500.000 gitu. Ya udahlah guys, kita tuh apa salahnya sih kita melihat dari sisi kebaikan seseorang gitu ya. Jangan semua orang tuh kalau sekali misalnya ngeselin, udah dipikirnya ngeselin terus, ya enggak lah guys ya. Semua orang tuh punya sisi baik, punya juga sisi jahat. Sisi jahatnya dilupakan. Kalau dia, yang terpenting dia tidak merugikan negara guys. Yang penting dia tidak korupsi gitu ya. Kalaupun dia dikasih gaji sedemikian rupa ya itu memang sudah ketentuan gitu. Bukan dia yang minta. Tapi kalau dia udah korupsi itu salah gitu ya. Dan setidaknya kita juga punya hati yang sedikit lembek. Kita bisa lah guys. Aku pribadi ya, aku juga bisa ngelihat walaupun mungkin selalu mau expose apapun kebaikan dan lain sebagainya, tapi istrinya aku lihat hatinya baik sih, aku lihat kelihatannya gitu ya. Coba kita lihat komennya. Emang bisa nyopot AC ya nek? Kok bisa ngambil AC itu kan berat. Aku yang paling sedih rumah Uyaku ya dijarah. Kalau Sahron nih bodo amat. Tapi benar dizolimin deh yang ngejarah rumah Uya, padahal dia udah punya segalanya dari dulu karena dia artis ya. Benar juga guys, benar. Rumah itu ada sebelum dia jadi anggota DPR. Itu yang perlu digarisbawahi. Seperti apa? Masih ada trauma atau gimana sih? Saya sih terus terang ya, ini kalau boleh jujur ya, saya waktu masa ke rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus kan, warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk. Tapi tiba-tiba ada rombongan dari luar lebih langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Evakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam rumah. Justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga. Iya. Untuk kucingnya mas ada berapa yang Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Dia sudah ada 3 yang di tangan kita. Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada. Ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama diamankan sama. Ya, ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi, dan itu ada di Puskes One Ragunan. Ragunan. Iya. Kalau yang sama Serina, Ya, Mas Serina masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serina. Tadi udah sempat ngecek ke rumah. Kalau misalnya kayak gini namanya bukan neko, maling, ngerampok namanya. Coba ingat lagi kisah yang kita lalui.
Ini ada Kalau misalnya provokatornya kayak gini kayak namanya gini. bukan demo, maling, rampok namanya. Kalau kayak gitu emang. Sedangkan di rumah ini kan sebelum dia jadi anggota DPR jadinya. Yang sabar ya, insya Allah. Oh, iya. Mudahkan ini Insya saudara Allah saya ikhlas nih. kok. Baik nih, ini Insya saudara Allah saya ikhlas nih. kok. Baik. Iya Neti ini kayaknya di provokator ya guys ya. Ya mungkin itu aja guys videonya. Kalau kalian suka jangan lupa komen ya guys, subscribe jangan lupa guys video aku. See you in the next video guys, bye bye.